kalimat yang menyerang. Semoga ini menjadi momentum awal solusi pemberantasan korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali masuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Yang nyuap adalah Hasto, yang bantu pelarian Harun Masuki juga Hasto. Yang nangkap Hasto adalah KPK di zaman Prabowo. Tapi yang disalahkan Hasto adalah Joko Widodo. Begitulah ungkapan warganet perihal Hasto Kristianto yang kini ditahan KPK perihal kasusnya yang berkaitan dengan buronan Harun Masuki. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kini resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan perintangan penyidikan perihal kasus Harun Masuki. Hasto diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masuki terhadap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun Masuki yang saat itu adalah calon anggota legislatif PDIP namun tak lolos, diduga menyuap Wahyu agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang lolos ke DPR tetapi meninggal dunia. Namun aksi itu ketahuan hingga sejak itu Harun Masuki pun kabur tak tahu kemana. Bahkan tak itu saja, Hasto juga terlibat dalam membantu pelarian Harun Masuki yang kini telah menjadi buron. Hingga 20 Februari sampai 11 Maret 2025, KPK melakukan penahanan terhadap Hasto Kristianto. Namun setelah ditangkap KPK, sosok Hasto malah terus menyalahkan Bapak Joko Widodo yang ditudingnya mengkriminalisasi dan menjadi dalang dari berbagai tekanan hukum yang diarahkan padanya. Bahkan Hasto pun meminta KPK untuk tidak pandang bulu dalam kasus korupsi dan menantang KPK untuk memeriksa Bapak Joko Widodo beserta keluarganya. Dia juga ngomong ke KPK periksa keluarga Jokowi karena dia mengetahui semua seluk-beluknya yang ada di dalamnya. Kok bisa dia menyampaikan seperti ini? Berarti ada sesuatu. Iya, jadi baru-baru aja nih Hasto Kristianto ditangkap oleh KPK terkait dengan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Lo tau sendiri kan, Harun Masiku buronan bertahun-tahun. Nah, itu ada hubungannya dengan Pak Hasto ini, teman-teman. Jadi dia ditangkap, sedangkan pada saat peresmian penangkapan tersebut, Hasto ngomong kalau KPK juga harus periksa keluarga Jokowi untuk menegakkan keadilan. Jadi karena penangkapan ini, Bu Mega keluarin perintah untuk kepala daerah nggak hadir di Akademi Militer itu kan? Iya, karena penangkapan dari Hasto Kristianto, Bu Megawati sehari setelah itu mengeluarkan surat untuk menunda keberangkatan pembekalan dari kepala daerah yang berasal dari Partai PDIP untuk datang ke Akmil. Ini bentuk protes. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Jadi Mulyono harus digiring ke penjara lewat pengadilan yang jujur, transparan, dan digelar secara terbuka dan segera dicekal. Mengapa? Kita khawatir dia akan lari ke daratan Tiongkok mencari perlindungan ke paman asuhnya di Tiongkok daratan. Nah, saya juga yakin ini pemerintah yang baru tidak boleh membiarkan si Mulyono bergentayangan di Indonesia karena akan terus menyebarkan racun atau bisa politiknya kemana-mana dan dapat mengganggu sedikit banyak stabilitas politik Indonesia di bawah presiden baru yaitu Pak Prabowo Subianto. KPK tahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto kasus Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice atau OJ. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini. Berdasarkan pantauan CNN Indonesia.com di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Hasto sudah mengenakan rompi orange khas tahanan KPK dengan tangan di borgol. Ia sempat ditampilkan beberapa saat di konferensi pers KPK sebagaimana tersangka lainnya. Proses pemeriksaan dan penahanan Hasto hari ini diwarnai oleh demonstrasi seratusan simpatisan PDIP yang memerahkan kantor KPK. Sejumlah kader senior PDIP seperti Ripka Ciptaning, Komarudin Watubun, Deddy Sitorus, dan Guntur Romli turut menemani proses tersebut. Dalam menjalani proses hukum ini, Hasto didampingi oleh tim penasehat hukum PDIP yang terdiri dari Todung Mulia Lubis, Magdir Ismail, Roni Talapesi, Petra Zen, dan lainnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan Wakapolda Brigjen Jati Wiyoto sempat ke KPK untuk memantau pengamanan pemeriksaan Hasto. KPK menetapkan Hasto bersama advokat PDIP Tony Tri Istiqomah sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.
Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 Harun Masiku atau Buron. Selain Harun, Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 daerah pemilihan Dapil 1 Kalimantan Barat Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan. Hasto disebut membocorkan operasi tangkap tangan atau OTT pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan, namun usaha tersebut kandas. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis tanggal 13 bulan 2, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Ju Yamto menyatakan tidak menerima permohonan pra-peradilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Menurut Hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan 2 permohonan pra-peradilan pada Senin 17 Februari kemarin.